nge-mall memang asik dan seru. Eh, tapi ngomong-ngomong ada yang bilang nge-mall itu haram. Bener nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita ketemu lagi di Eko Papa Channel. Dan kali ini kita akan bicara dengan tema nge-mall di Jakarta. Ya, mall di Jakarta sangat banyak, puluhan bahkan ratusan mall, dan hampir setiap tahun muncul mall-mall baru dan semuanya bagus, semuanya ramai, dan memang mall sangat dicintai oleh penduduk Jakarta. Itu faktanya. Baik anak-anak, yang muda-muda, bahkan yang tua-tua, semuanya menyukai mall. Bahkan nge-mall adalah merupakan atraksi mingguan atau mungkin harian atau 2 hari sekali nge-mall. Kalau nggak nge-mall, kita sepertinya ketinggalan zaman. Mall ya, kalau kita dari mulai Jakarta Pusat ya, dari ada Grand Indonesia yang sangat besar sekali, mungkin kurang menarik gitu, meskipun faktanya itu adalah mall yang terbesar, namun terlalu besar sehingga membuat kita tersesat, kecuali kita sudah menyukai area-area tertentu ya. Sebelahnya ada mall yang lebih lama, Plaza Indonesia, itu bagus dan selalu di upgrade, dan tenannya juga utamanya adalah brand-brand butik dari luar negeri yang ternama, sehingga dan selasarnya, koridornya lebar-lebar, itu nyaman ya. Itu adalah Plaza Indonesia. Kemudian mulai ke selatan ada dulu Mall Ratu Plaza yang sudah pudar, namun sekarang sepertinya mau dihidupkan kembali. Yang menarik adalah mall-mall di daerah Kebayoran Baru dan Pondok Indah. Ada Senayan City, ada Plaza Senayan, ada Kemang Village, ada BIM. BIM sudah ada 3. Jadi intinya mall yang kita perhatikan pasti utamanya adalah toko-tokonya ya, butik-butiknya, kemudian resto atau kafe-kafenya. Tapi juga buat saya atau mungkin beberapa kalangan, kita juga memperhatikan musolanya dan toiletnya yang bersih dan selalu dijaga, dan musolanya makin besar dan wangi. Nah, itu menarik karena memang penduduk Jakarta semakin nge-mall tetapi tidak pernah ketinggalan atau tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi musola itu penting banget, dan pemilik mall juga paham tentang itu. Jadi mereka berlomba-lomba memperbaiki musolanya, memperbesar dan memberi beberapa fasilitas. Bahkan kita mall sering dianggap sebagai atraksi, apakah kita gaul atau tidak. Kenapa begitu? Ya, jadi apabila kita nge-mall dan ketemu teman atau ketemu saudara atau ketemu pamannya teman atau ketemu keponakannya kita atau siapa, atau bahkan ketemu atasan di kantor, atau kita mungkin punya kedudukan di kantor, kita ketemu orang kantor bawahan kita, itu semuanya momentum-momentum yang menarik. Dan selalu kita foto dulu Bu, Mbak, atau kita foto dulu Mas atau Pak, foto dulu Pak. Nah, jadi mall dan muter-muter nggak jelas tetapi menyenangkan, dan anak-anak kecil pun juga suka. Tetapi instead of hanya sekedar ngajak main anak-anak, pasti pajaknya gede anak-anak itu ya. Pajak utamanya kan masuk ke Gramedia, toko buku, beli buku-buku yang bagus-bagus yang mahal, atau ke toko mainan. Sekarang anak-anak merengek minta baju ini baju itu karena kebanyakan ya sudah koleksi baju kan, udah lengkap di rumah. Itu atraksi nge-mall, sehingga tidak hanya ibu-ibu muda atau remaja-remaja, nenek-nenek yang sudah di atas 60 tahun, 65 bahkan 70 tahun, sudah punya cucu, mereka nenteng cucunya atau gandeng cucunya atau dengan anak, dengan menantu. Dan kalau kita bicara resto atau tempat makan,
dari mulai kafe yang simple, yang hanya menyajikan minuman dan snack-snack kecil, hingga restoran yang berat, yang full lunch menu atau dinner menu, atau juga makanan yang di food court ya. Jadi ada kelasnya. Jadi siapa yang ketemu teman di resto mahal ya gengsinya naik, atau siapa yang hanya ketemu di koridor sambil keliling-keliling, kadang-kadang ada pameran, ada bazar, atau ada apalah, pabrik-pabrik mobil baru meluncurkan desain baru ditaruh di tengah-tengah mall, ada bazar pakaian fashion. Jadi nge-mall di Jakarta akan tetap terus berlangsung dan bahkan mungkin hingga kapanpun. Jadi apabila ada himbauan jangan sering-sering nge-mall, mungkin itu sulit untuk berhasil. Yang penting nge-mallnya betul-betul sehat. Artinya ya kalau mau ngopi atau jajan ya sekedarnya, kalau ada bahan atau barang yang ingin dibeli juga belinya dengan logika, jangan dengan emosi ya. Nah, kalau emosi itu artinya wah ini merek ini ya ini koleksi baru nih, kemarin di Paris belum ada koleksi ini, kita beli. Nah, sudah emosinya yang terbawa. Setelah sampai rumah juga nggak langsung dipakai ya, cuma ditaruh aja. Intinya mall itu adalah gaya hidup, lifestyle, dan gengsi seseorang juga muncul atau dipertahankan atau ditingkatkan dengan keberadaannya dengan nge-mall. Jadi bahkan kalau seminggu atau 2 minggu nggak nge-mall itu badan panas dingin, atau kebalikannya kalau badan panas dingin kemudian diajak suami nge-mall kemudian mendadak sembuh. Nah itu. Sementara bagi kaum bapak-bapak atau pemuda atau seorang bapak setengah baya atau kakek-kakek seperti saya ini, nge-mall ayo saja, suka saja, tapi dari rumah sudah charter, ntar papa nongkrong di kafe ini, kafe itu, bla bla bla, terserah mau sejam 2 jam atau sampai mall tutup, terserah, pokoknya saya tungguin di kafe itu. Nah itu kira-kira. Dan bagi khalayak yang lain juga mall ditentukan dengan kenyamanan tempat parkir ya. Bagi yang masih parkir sendiri, masuk ke tempat parkir di basement, ada beberapa mall yang nyaman, tapi ada mall yang turun ke bawah sampai dalam sekali, seperti di ini Gandaria City, itu turun ke bawah agak gelap, setelah itu baru belok, terus kemudian ini kemudian itu. Nah terus ujung-ujungnya setelah untuk ya seumur saya ini pernah 2 kali pulang dari mobil nggak ketemu ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Artinya tempat parkir yang bagus juga, tapi yang selalu didampingi pengemudi ya, tentunya nyaman saja turun di pintu ini, pintu itu, dan supaya dia bisa nanti janjian dijemput bapak di sini, jemput ibu di pintu apa gitu, itu lebih nyaman. Jadi demikian adalah atraksi nge-mall ya. Silahkan nge-mall yang sehat, jaga kantong, dan insya Allah kita tidak akan terpedaya kantong kita, karena kita sudah tahu mau ke mall, sudah tahu anggarannya berapa, dan sudah tahu objektifnya apa, yang ingin diraih apa, hanya buang-buang waktu atau keliling-keliling. Dan bahkan hari libur pun banyak dihabiskan di mall, dan itu pun juga sehat-sehat saja. Bahkan kalau lebaran itu banyak di rumah nggak ada pembantu, cari makan di mall, tapi di situ justru crowded banget. Tak cari tempat duduk di semua resto, semua kafe, ngantri, dan kita semakin sulit. Betapa mall adalah sesuatu yang sangat lekat dengan warganya, dan selamat nge-mall secara sehat.